ini adalah sejarah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam dengan pasukannya yang bernama Tentara Islam Indonesia merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Negara Islam Indonesia. Pemberontakan ini sendiri terjadi pada rentang waktu 1949 sampai 1962. Pertama, pemberontakan DI-TII Jawa Barat. Dikutip dari Jurnal Pendidikan Sejarah yang berjudul Pengembangan Walkat Sejarah Pemberontakan DI-TII Jawa Barat oleh Makmur Fahrul dan kawan-kawan, disebutkan bila hasil penjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 menjadi salah satu motif munculnya gerakan Darul Islam. Darul Islam dijelaskan tidak puas dengan hasil perundingan tersebut hingga memicu perang saudara dengan kelompok nasionalis. Perjanjian itu juga mengharuskan divisi Siliwangi Jawa Barat mengosongkan Jabar dan berpindah menuju Yogyakarta. Hal ini ditolak mentah-mentah oleh golongan Sabilillah dan Hizbullah dengan mengancam terjadinya pelucutan senjata bagi mereka yang berpindah. Pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948, Kartosuwirjo dan Oni mengadakan konferensi pemimpin umat Islam di Tasikmalaya yang menghasilkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia. Pada konferensi ini juga terbentuk Tentara Islam Indonesia sebagai wujud gerakan perlawanan. Di akhir tahun 1948, ibu kota Yogyakarta mendapat serangan dari Belanda. Momen ini dijadikan peluang bagi Kartosuwirjo untuk melakukan propaganda dan mengumumkan komando perang suci total untuk melawan Belanda. TII diperintahkan untuk berjuang demi terwujudnya negara Islam Indonesia. Sempat berpindah, divisi Siliwangi kembali ke daerah Jawa Barat yang menimbulkan perang antara tiga pihak, yakni TII, TNI, dan Belanda. Perang ini masih berlanjut sampai pertengahan tahun 1949 setelah diadakannya perjanjian Rem-Royen yang menciptakan kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Momen ini dimanfaatkan Kartosuwirjo untuk memproklamasikan NII. Pemerintah melakukan banyak upaya untuk menumpas pemberontakan DI-TII, salah satunya dengan serangan fisik pada tanggal 8 Desember 1950. DI-TII disebut sebagai organisasi terlarang dan berbagai operasi anti-DI-TII terjadi di Jawa Barat. Pada tahun 1960, Kodam 6 Siliwangi melakukan usaha penumbasan secara intensif, salah satunya dengan operasi Pagar Betis. Operasi itu berhasil menangkap Kartosuwirjo dan ia dijatuhi hukuman. 2. Pemberontakan DI-TII Jawa Tengah. Gerakan DI-TII di Jawa Barat berpengaruh dan diikuti daerah Jawa Tengah. Dikutip dari buku Ensiklopedia Pelajar dan Umum, operasi gerakan pemberontakan ini terjadi di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan yang dipimpin oleh Amir Fattah. Pada tanggal 23 Agustus 1949, untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah membentuk pasukan khusus bernama Banteng Raider. Melalui operasi Banteng Raider, pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah ditumpaskan. Yang ketiga, pemberontakan DI-TII di Aceh. Di Aceh, pemberontakan DI-TII dipimpin oleh ulama besar Aceh yang sangat diregani, yakni Tengku Muhammad Daud Bere. Pemberontakan ini bermula dari rencana pemerintah pusat menurunkan status Aceh menjadi residenan. Di Aceh juga ingin digabung keadaan Provinsi Sumatera Utara di tahun 1950 sebagai jawaban dari rencana tersebut. Daud Bere menyatakan Aceh adalah bagian dari negara Indonesia Islam dipimpin Kartosuwirjo pada tanggal 21 September 1953. Untuk menyampaikan pemberontakan ini, pemerintah menempuh operasi militer dan perundingan. Hingga akhirnya pada tahun 1962 tercapai kesepakatan melalui kerukunan rakyat Aceh yang diadakan atau inisiatif Kolonel Yasin. Yang keempat, pemberontakan DI-TII Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Gerakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan.
Konflik terjadi ketika Kahar meminta personil KGGS dimasukkan ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun permintaan itu ditolak pemerintah pusat. Karena kecewa dengan penolakan tersebut, Kahar melakukan kekacauan di berbagai tempat bersama KGGS. Di tahun 1952, Kahar menyatakan menjadi bagian dari NII. Karena hal tersebut, pemerintahan segera bertindak dengan mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak dan mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Yang kelima, pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. DITI Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki pemberontakan bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRYT). Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan menyatakan Kalimantan Selatan merupakan bagian dari negara Indonesia Islam. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, pemerintah awalnya menempuh jalan damai melalui jalur perundingan. Namun jalur ini gagal menempuh operasi militer. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan pada pun berakhir.